Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel W-nya Family. Untuk hari ketiga kita di rumah sakit ini, saya akan mereview bagaimana pelayanan di rumah sakit Tiara Sela. Rumah sakit ini kalau menurut saya paling bagus pelayanannya untuk di Kota Bengkulu. Karena apa? Kita mulai dari IGD itu cukup masuk ke IGD, nanti semuanya dilayani oleh perawat sama dokternya. Walaupun kita datang sendiri itu nggak apa-apa, kita akan tetap dilayani dengan baik. Seperti saya kemarin, saya hanya datang sama tetanggaku, serasa saudara, jadi begitu nggak, benar-benar nggak repot. Nah sekarang hari ketiga, dia sarapannya itu datang 6:30 pagi. Kita boleh pilih mau menu apa, mau nasi, bubur atau apa, sesuai selera kita. Jadi kita rasa-rasa kayak di restoran gitu ya, jadi bisa pilih menu-menunya. Nanti jam 10 pagi juga akan datang kudapan, cemilan. Baru jam 12 makan lagi, jadi tidur makan. Gimana nggak sehat coba, bisa badan tambah bengkak ya kan. Ya, untuk review makanan di rumah sakit Tiara Sela ini, makanannya enak, punya rasa, nggak hambar, jadi ada rasa gitu, cuman nggak begitu kuat rasanya. Tapi kita masih bisa menikmati dengan lahapnya. Tuh, dia ada buah lengkap. Untuk dokter juga di Tiara Sela ini kunjungannya 3 kali dalam 1 hari. Pagi itu kunjungan dokter piket atau dokter umum yang dari IGD dia naik ke ruangan, itu akan kunjungan. Siang atau sore itu ada kunjungan dari dokter spesialis yang merawat kita. Terus malamnya juga ada lagi dokter piketnya. Dan untuk obat semuanya itu nggak ada lagi keluarga yang repot-repot mau klaim obat, mau nyari obat ke apotek sini, obat ke apotek sana, karena semuanya sudah mereka sediakan. Jadi pasien walaupun sendiri itu bisa dirawat dengan baik. Seperti saya, kan suami saya kerja, dia nggak selalu ada di samping saya, jadi dia akan lebih tenang meninggalkan saya di sini daripada dia meninggalkan saya di rumah, karena di sini banyak perawat-perawatnya. Saya hanya tinggal pencet ini doang, perawat-perawat sudah akan datang, akan melayani saya. Saya mau apa, mau pipis, mau dilap badannya, semuanya mereka layani di sini. Untuk malam hari juga perawat-perawat di sini selalu siap sedia. Kayak malam tadi nih, suami saya tidur nyenyak banget dan saya juga tidur nyenyak, alhamdulillah. Tapi perawat selalu siap siaga. Mereka infus saya habis, air infus saya habis, mereka ganti, dan waktunya masukkan obat mereka masukkan. Pokoknya the best deh buat Tiara Sela. Semuanya lengkap, paket komplit. Pokoknya komplit dah, dari pelayanannya, dari perawatnya, dari dokternya, dari makanannya, dari kebersihannya, dari ruangannya, semuanya recommended. Kita kembali lagi dengan review tadi, kelanjutan review untuk rumah sakit Tiara Sela. Barusan saya dikunjungi oleh kepala kebidanan, kepala perawat. Dia menanyakan tentang pelayanan rumah sakit ini,
bagaimana pelayanan rumah sakit. Makanya di sini kita bikin nyaman banget. Kalau kita ada keluhan, kalau kita ada sedikit aja yang kita nggak puas, kita langsung bisa menyampaikan dengan kepala perawatnya. Dan seandainya nih kita nggak puas dengan satu pelayanan dari satu perawat, kita tinggal sebut aja namanya perawat itu, maka akan ditindaklanjuti langsung oleh kepala perawatnya, kepala bidannya, begitu. Jadi dengan dikunjungin oleh kepala perawat tadi, kepala ruangan untuk kebersihan juga udah berkunjung pagi tadi, kita masih nyaman banget kan. Jadi gak ada sedikit pun hal yang kita khawatirkan. Kalau kita ada keluhan langsung kita sampaikan, begitu. Maju terus buat Tiara Sela. Dan saya mulai pulang tadi jam 2:30 sore ini. Jadi sekarang lagi nunggu administrasi perawat, lagi berapa budgetnya, berapa yang dikeluarin, berapa yang harus saya bayar. Jadi selagi nunggu kita lanjut review lagi ya. Untuk review sore ini kita akan melanjutkan review tentang dokter spesialis. Saya didiagnosa itu vertigo, sakit kepala di sini, di bagian otak seperti ini. Yang saya rasakan itu kayak gini, kayak muka saya ini ngembang-ngembang, wah. Jadi kata dokternya itu vertigo. Jadi saya di IGD dikonsulkan ke dokter saraf, dan ternyata setelah diperiksa oleh dokter saraf, perut saya kan ada yang sakit nih di bawah, sering nyeri di bawah, di atas itu kita, di bawah perut. Kalau ada ibu-ibu yang udah selesai lahiran, jahit, operasi sesar, itu di bawah jahitan itu ada rasa nyeri. Jadi dokter spesialis sarafnya itu dokter Iman, dia konsulkan saya ke dokter kandungan, yaitu dokter Jayadi. Makanya tadi pagi sudah USG, hasilnya ada kista saya tahun 2015 sudah dioperasi, ternyata tumbuh lagi karena kista coklat, dan saya mesti diterapi. Pulang dari sini lanjut ke terapi dokter kandungan. Kalau dokter sarafnya hanya dikasih obat sama vitaminnya. Reviewnya di sini kita nggak usah takut-takut. Walaupun kita hanya sakit kepala aja, bisa didiagnosis sakit kepala, migrain atau vertigo, itu dokternya bisa konsulkan ke berbagai dokter. Seperti saya dokter kandungan, bisa juga mungkin dokter lainnya, tergantung diagnosa dan sakit kita apa. Jadi nggak hanya menyembuhkan, misalnya kayak saya nih vertigo doang, dikasih obat dalam infus, dikasih minum obat langsung sembuh, ya kan, berarti kita udah boleh pulang. Cuman ini enggak, kita dikasih dulu, kita dirujuk dulu, dicari tahu dulu penyebabnya apa sih sakit kepala sering banget. Nanti akan saya tampilkan cuplikan pas ada perawat dan petugas-petugasnya datang ke ruangan kita. Cuman nggak bisa semuanya karena di sini kan dilarang buat kita merekam atau memfoto, nggak begitu leluasa. Sedapatnya aja nanti saya kasih cuplikannya di terakhir videonya ya. Kalau perawat pakai seragam ya. Jadi cewek nanti kali ini bilang perawat aja dari dipanggil. Oke, makasih. Nggak harus aku jam 10 sih, jadi itu nggak lama nunggu di bawah kan, sekitar itu lah. Ibu ada keluhan? Nggak ada, mau pulang. Balik telah. Pusingnya nggak lagi, lemesnya nggak lagi? Enggak,
Udah habis. Di sini, jadi kalau di rumah itu seperti ini, kalau di rumah di diatur di atas aja kan. Sih ya, iya. Oh. Ah? Udah. Makasih.